Alhamdulillah di HP Ana kedengaran Ustaz. Kalau suara Ana kedengaran enggak Ustaz? Tes. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Suara Ustaz dengar Ustaz di sini. Tapi kok suaranya nggak tahu. Dengar nggak Ustaz di sana? Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan, Abah wa Ummah, apakah suara anak kedengaran atau tidak? Nam Ustaz. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggih? Ustaz Said sudah. Alhamdulillah. Tinggal mungkin suara Ustaz. Afan, Ustazah bisa jadikan Ustaz Said ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Suara Ustaz jelas, alhamdulillah. Recording in progress. Assalamualaikum. Jelas suara saya?
Silakan Ustaz Lukman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di kajian rutin malam Senin ini. Semoga ilmu yang disampaikan Ustadz mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dan kita praktekkan kepada keluarga dan teman dan atau tetangga-tetangga kita yang terdekat insya Allah. Nah Ustaz, tafadhal mashkuran. Baik, saya nggak mendengar suara Ustaz Lukman tadi. Apa? Saya mulai aja ya. Sebentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam siaran Radio Roja Darussalam Palembang. Kita juga terhubung dengan saudara-saudara kita di Rumah Quran Malang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, hidup kita, harta kita, anak dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas 100 hadis pilihan. 100 hadis pilihan yang bisa di-download secara gratis ya, pedoman hidup sehari-hari dan punya bisa download secara gratis di channel Telegram Ustaz Miftahul Khair. Dan alhamdulillah bifadlillah taala ya bisa dicetak asal dari bukan tujuan untuk komersil. Sekarang kita masuk ke hadis ke-20. Hadis ke-23. Teman-teman di Rumah Quran, jadi silahkan siap-siap ya, kita tanya jawab insyaallah. Silakan men-chatting atau menjawab di kolom chat. Baik. Hadis ke-23, penghias surga dan neraka. An Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Hujibatin naru bisyahawat. Neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang tidak enak.
Di sini kita bisa memahami ayol ikhwan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal ini, bahwasanya neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat. Ya, gerbang menuju neraka dipenuhi dengan syahwat-syahwat. Apa yang menjadi kesenangan manusia, sedangkan surga dihiasi dengan hal-hal yang mereka benci. Oleh karena itu di dalam penjelasan hadis kita bisa melihat neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat, artinya perbuatan atau amalan yang bisa masuk seorang ke neraka. Kebanyakan adalah hal yang menuruti syahwat atau hawa nafsu manusia. Di antara menuruti syahwat atau hawa nafsu, contohnya adalah tidak sholat karena ibadah, curi karena ingin mendapatkan harta, ya, dengan membunuh karena ingin melepaskan amarah. Ini semua syahwat-syahwat manusia. Dan semua ini terlarang. Semua ini terlarang. Pelaku orang yang melakukan ini, memenuhi syahwatnya untuk tidak sholat, mencuri, membunuh, dan sebagainya, maka terancam untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dan surga dihiasi oleh hal-hal yang tidak enak. Artinya untuk masuk surga, seorang harus melakukan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentulah akan terasa berat dan tidak enak untuk orang-orang yang tidak beriman. Karena kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam Islam itu sangat banyak. Ya, ketika seorang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bagaimana? Dia harus mengikuti batasan-batasan syariat, batasan-batasan syariat. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bahas dulu pada pertemuan kita, ya, hadis pertama ini, kemudian nanti insyaallah hadis yang nomor 24 di yang keduanya. Baik. Kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan yang dinamakan syahwat itu adalah ma tamilu ilaihin nafsu. Apa yang hati itu condong kepadanya. Ya, hati itu condong untuk melakukannya. Semangat untuk melakukannya. Nah, di sini. Itu contohnya syahwatul farj. Syahwatnya kemaluan. Maka syahwatnya kemaluan ingin berhubungan dengan macam, kalau laki-laki berarti dengan berbagai macam wanita. Tetapi apabila dia lakukan hal tersebut, ya, yaitu perzinaan atau menggauli manusia, wanita dengan cara yang haram, maka dia telah batasan yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga apa? Menjadi sebab untuk masuk ke dalam neraka. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, begitu pula orang yang minum khamr. Katanya khamr itu lezat dan bikin ketagihan seseorang. Oleh karena itu orang yang sudah meminumnya akan ketagihan untuk meminumnya lagi. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sama seperti itu juga, ya. Dia satu yang enak dan lezat, nikmat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan. Karena apa? Karena keburukan-keburukan akibat khamar itu sangat banyak. Walaupun khamar itu ada manfaatnya, tapi keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Dan ayyuhal ikhwan, selain di negara muslim yang namanya khamar itu menjadi suatu kebiasaan yang diminum, ya. Bahkan sebagian adat mereka mengatakan kalau belum 20 tahun jangan minum khamar, jangan minum minuman keras. Tapi kalau sudah 20 tahun maka silahkan minum minuman keras. Atau ada yang membatasi dengan umur 18 tahun. Kalau lewat dari 18 tahun maka minumlah minuman keras, tidak menjadi masalah. Bahkan mereka menjadikannya sebagai penghimar. Subhanallah. Kita punya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menenteramkan hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Adapun khamar sebenarnya mendatangkan ketenangan sementara saja,
yaitu ketika dia mencapai ketidaksadaran. Ya, ketika mencapai ketidaksadaran, dia merasa melakukan yang dia impikan, apa yang dia inginkan, sehingga dia rasa kita fly gitu ya, sesuai dengan impiannya, maka sebetulnya ya membuka pintu syaitan, membuka pintu maksiat, na'udzubillahi min dzalika. Bahkan seorang anak berzina dengan ibunya, seorang berzina saudarinya sendiri, atau seorang membunuh orang lain tanpa dia sadari karena dia mabuk. Padahal yang namanya khamr itu menurut ya ya orang-orang kafir itu nikmat dan penuh dengan kelezatan. Tapi dilarang. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga contohnya manusia itu memiliki syahwat untuk cinta kepada harta. Manusia itu suka kepada harta. Tapi kita lihat apabila dia mencuri ya untuk mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka inilah cara dia ingin mendapatkan banyak harta untuk seseorang. Tapi ketika dia cara haram, dia mencuri, dan mencuri adalah cara yang haram, maka ini membuka hijab tersebut, sehingga apa? Sehingga dia terancam untuk masuk ke dalam neraka. Itu ayolah nafsu syahwat manusia ingin tampil tinggi, kenal, memiliki banyak harta, tersalurkan syahwatnya ke siapapun. Tapi ayolah ikhwan, apabila tidak ada hijab, tidak ada aturan, maka itu jatuh kepada yang haram. Apabila terjatuh kepada yang haram, maka mengantarkan kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula ayyuhal ikhwan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak hanya menyebutkan hujibatin naru bisyahawat, neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan lawan dari itu, yaitu wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu dihiasi atau dikelilingi, dihijabi dengan al makarih, yaitu hal-hal yang dibenci. Sesuatu yang dibenci, seperti misalkan ketaatan. Ketika kita sholat saja, kita wudu, apalagi kalau misalkan cuaca lagi dingin ya, seperti di Malang itu kalau musim panas malah terasa dingin ya. Begitu pula di daerah-daerah yang lain. Ya memancing kita untuk malas berwudu. Tetapi karena ini adalah perintah. Tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu, ya. Maka dia harus berwudu dan dia harus melawan hawa nafsunya, melawan apa yang dia sukai untuk mengerjakan hal yang tidak disukai, yaitu berwudu pada saat dingin. Begitu pula sholat, ketika datang malasnya, ketika datang beratnya, ketika datang lelahnya, maka dia diperintahkan untuk sholat. Yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, yang perempuan sholat di rumah, misalkan sedang banyak kerjaan. Yang seperti ini datang kemalasan. Ya, datang kemalasan. Apalagi kalau misalkan perempuan, kita katakan kalau setelah dia haid, banyak wanita, ya banyak wanita itu apa? Yang setelah dia haid, dia malas-malasan untuk sholat. Seharusnya wanita yang haid itu sangat merindukan sholat. Taib, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Taib. Akan terasa berat bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan terasa berat. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, termasuk di dalamnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat dibenci oleh diri manusia. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa jihad itu termasuk amalan yang paling utama. Atau kita katakan syahadah, yaitu mati syahid di medan perang, itu adalah amalan yang paling utama. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, kunna nara al-jihad afdalul a'mal atau afdalul amal. Kami memandang bahwa jihad adalah seafdal-afdalnya amalan. A'lan nisa'i jihad. Apakah wanita ada jihadnya? Na'am, jihadun la qitala fi.
Ya, ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, al-hajju wal-umrah, yaitu berhaji dan berumrah. Saudara-saudara sekalian, jihad ini adalah suatu yang besar, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan itu dibenci oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'a, bisa jadi sesuatu yang kalian benci, tidak sukai. Wa huwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dan Allah itu mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, di sini ayolah ikhwan, jihad adalah sesuatu yang berat. Jihad itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan di sana nyawa kita dikorbankan. Tetapi perlu saya ingatkan di sini, jihad di sini adalah jihad yang syar'i, penuh dengan aturan, dan harus meminta fatwa kepada para ulama berkaitan dengan darah kaum muslimin. Berkaitan dengan darah kaum muslimin, sehingga kita harus mengikuti aturan, ya, bahkan harus izin kepada pemerintah untuk bisa berjihad. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Imran ayat 169 dan seterusnya, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang dibunuh di medan perang di jalan Allah amwatan, mereka itu adalah orang-orang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu adalah orang-orang hidup di sisi mereka, yurzaqun, diberikan rezeki, yaitu kehidupan di alam barzakh. Farihina bima atahumullah min fadlih, dan farihin, mereka itu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi ini adalah apa ya ikhwan, ini adalah yang dinamakan dengan perlawanan terhadap hawa nafsu. Manusia selalu ingin bersama keluarganya, ingin hidup panjang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jangan orang yang mau berjihad, untuk orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Tapi kita katakan ini jihadnya adalah jihad yang syar'i, bukan sembarang jihad. Barang siapa yang bisa mengalahkan, ya, hal yang tidak dia senangi tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Seperti seorang cinta kepada harta, kemudian dia diwajibkan berzakat. Ini sesuatu yang berat bagi orang yang tidak biasa berzakat, maka suatu hal yang sangat berat mengeluarkan harta padahal cuma 1/40 atau 2,5%. Ya. Dan ini jiwa menginginkan agar kita tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ganjaran-ganjaran yang besar untuk orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengingat sebuah hadis, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang Allah menaungi mereka dengan naungannya, di mana tidak ada naungan pada naungan Allah. Disebutkan di sana imamun adil, imam yang adil, wa syabun nasya'a fi ta'atillah, dan seorang pemuda yang dia itu tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya itu mu'allaq, terikat dengan masjid, ya. Kemudian wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian 2 orang yang mencintai, berkumpul karena Allah, ya, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang yang wanita mengajaknya untuk berzina dan dia memiliki mansib, kedudukan yang tinggi, wa jamal, dan juga kecantikan. Faqyafullah,
dan dia berkata, sungguhnya saya takut kepada Allah. Coba kita lihat di sini ayyuhal ikhwan, bagaimana yang pertama, syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang yang syab, pemuda yang tumbuh taat kepada Allah, ya dia tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di sini rajulun da'athu imra'atun dzatu mansib wa jamal, seorang wanita seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Maka ini sangat berat ya. Kalau misalkan ada istri raja, misalkan istri raja cantik lagi, kemudian dia punya kedudukan tinggi di tempat yang tertutup, maka di sini syahwat manusia akan berzina dengannya. Syahwat manusia akan berzina dengannya. Tetapi kalau dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah, maka ini sungguh besar balasannya. Allah Subhanahu wa taala naungi di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang bisa kita simpulkan ayyuhal ikhwan, bahwasanya sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh perjuangan melawan hal-hal yang tidak kita sukai. Begitu pula di dalam meninggalkan perbuatan maksiat, begitu pula dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Maka itu juga butuh perjuangan. Nah, karena itu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan teruslah kuatkan kesabaran kalian, warabitu, dan berjaga-jagalah di perbatasan, ribat, ya, berjaga di perbatasan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita masuki hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24, bagaimana caranya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Baik. Hadis yang ke-24. Tadi agar dimudahkan masuk ke dalam surga. Kata Rasul dalam hadis Abu Hurairah juga, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahul Bukhari mu'allaqan wa Muslim. Barang siapa menapaki jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, maka tuntutlah ilmu. Sehingga para ulama ya berselisih pendapat mana yang lebih utama dari amalan-amalan sunnah. Ya, setelah mengerjakan kewajiban, mana yang lebih utama? Setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban, menuntut ilmu ataukah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, kalau seorang mati syahid maka itulah yang paling utama. Tapi kalau misalkan orang tidak mati syahid tapi dia berjuang di jalan Allah, kemudian yang satunya lagi adalah orang yang menuntut ilmu, mana yang lebih utama? Pendapat yang utama, pendapat yang rajih, yang kuat dalam hal ini ayyuhal ikhwan, adalah di antara amalan-amalan sunnah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Yaitu menuntut apa? Menuntut ilmu. Baik, orang yang menuntut ilmu agama akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dengan ilmu, seorang akan mengetahui hal-hal apa yang harus dikerjakan dan hal apa saja yang harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, ilmu harus dicari dan dipelajari. Seorang tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan penuh pengorbanan. La yunalul ilmu bi rahatil jism. Ya, tidak akan didapatkan ilmu dengan badan yang santai. Harus mau berjuang, harus mau ya bergadang, harus mau mengurangi tidur, harus mau mengurangi kelezatan-kelezatan, harus mau mengurangi permainan-permainan. Taib, ini malam mingguan, malam Seninan,
sibuk malam harinya main futsal atau main bulu tangkis atau main tenis. Ya, seperti ini ya ikhwan. Ya, kalau malam maka tempatnya beristirahat. Ya, tapi kalau menuntut ilmu misalkan malam pada isya seperti ini kita menuntut ilmu maka boleh, dibolehkan, dan perlu kita ingat bahwasanya nah Nabi sallallahu alaihi wasallam anin naumi qabla al-isya wal haditsa ba'dah. Wal hadithi ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tidur sebelum isya dan berbicara setelah sholat isya. Baik. Kemudian hadis ini ya ikhwan menunjukkan keutamaan menuntut ilmu, Kemudian sebenarnya hadis ini berasal dari hadis yang panjang, Terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Ini lafaz yang lain yang saya ambil dari Sunan Abi Daud. Orang siapa menapaki jalan, dia mencari ilmu di sana, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Maka Allah akan menjalankan kepadanya, menaruhnya di jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Ya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap mereka ridwan li talibil ilmi, sebagai bentuk keridhaan mereka kepada penuntut ilmu. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan benar-benar dimintakan ampun oleh orang-orang yang di langit dan juga yang di bumi. Jadi ini, siapa yang memintakan ampun untuk orang yang berilmu? Ya, siapa? Yaitu orang yang siapa saja yang memintakan ampun. Bukan hanya muridnya, bukan hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi makhluk-makhluk di langit dan di bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Di dalam riwayat lain, astaghfiru, ya benar-benar memintakan ampun untuk orang yang yu'allimun nasa muallimin nasa al-khaira, yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Gitu pula wal hitanu fi jawfil ma', ikan-ikan di dalam lautan juga memintakan ampun untuk orang yang berilmu, memiliki ilmu. Ini merupakan keutamaan yang besar, ayo ikhwan, untuk orang yang berilmu. Kita harus semangat menuntut ilmu, tidak boleh kita putus asa dalam menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wa inna faddal alim alal abid ka faddil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu alal abid dibanding orang yang hanya beribadah, kafaddil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama ala sa'iril kawakib, dibanding seluruh bintang. Ini menunjukkan jauhnya perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bulan purnama dengan bintang, mana kita lihat cahayanya yang lebih terang, yang lebih bermanfaat. Maka kita katakan yang lebih terang dan lebih bermanfaat adalah orang yang berilmu daripada yang bintang-bintang tersebut. Ya, seperti itulah Rasulullah SAW memperumpamakan bulan dan bintang sebagai perumpamaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Terus harus semangat. Ya, menuntut ilmu itu harus semangat. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wa innal ulama wafatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, sebelum saya ini mohon saudara teman-teman di rumah Quran, apa maksud dari yang kita akan bahas ini? Sesungguhnya malaikat akan benar-benar meletakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan kepada penuntut ilmu. Itu apa maksudnya?
Silakan teman-teman di rumah Quran bisa, kutab rumah Quran bisa menuliskan jawabannya di chat. Ya, apa maksud dari sungguhnya malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan untuk penuntut ilmu. Kemudian selanjutnya wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, para pewaris nabi. Ya, para nabi. Berarti apa? Ya, pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, uang dinar dan uang dirham. Warathul ilma. Mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Orang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, di sini ya ikhwan, kita jelaskan sedikit demi sedikit ya hadis ini. Taib ilmu itu adalah cahaya ya. Cahaya, dan Islam tidak akan bisa disampaikan sampai akhir zaman kecuali melalui ilmu, karena manusia akan tersesat dari jalan Islam apabila dia tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan para sahabatnya untuk belajar. Terlebih lagi orang-orang yang sanggup untuk belajar ilmu harus belajar. Orang-orang yang memiliki kecerdasan, terutama memiliki kecerdasan, maka mereka ya harus belajar, harus terus mempelajari ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala larang seluruh orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 122. Dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala katakan wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak boleh orang-orang yang beriman itu pergi berjihad kafatan, seluruh mereka. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Harus ada sekelompok orang dari setiap firqah tidak berjihad liyatafaqahu fid din, agar mereka bisa mendalami agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka memberikan peringatan kepada mereka kembali kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Agar mendapatkan peringatan. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwan, di zaman sekarang ini untuk jihad fisik, maka kita katakan untuk jihad fisik, maka untuk di wilayah kita itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya untuk berjihad fisik. Sebagai solusinya, apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa mengambil jalan untuk berjihad dengan cara yang lain, yaitu berjihad dengan menuntut ilmu. Apalagi sekarang, orang-orang yang menuntut ilmu itu di belakang. Orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dipandang sebelah mata. Apalagi kalau misalkan di dalam pertemuan disepelekan, ya tidak dipandang. Kemudian ya dikata-katai dengan kata-kata yang jelek. Kemudian ya padahal masalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka sangat menghormati ya orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki kedudukan, kemudian memiliki harta yang banyak. Subhanallah. Padahal malaikat sendiri kita katakan meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan kepada penuntut ilmu. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Kemudian selanjutnya apa masalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Menuju surga itu banyak jalan, tetapi kalau kita bisa meringkas jalannya, memudahkan dengan amalan yang sedikit tetapi memiliki cabang pahala yang banyak, maka kenapa kita tidak lakukan? Kita menuntut ilmu itu untuk bisa beramal. Kita menuntut ilmu untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya.
Maka ketika dia mengamalkan ilmunya, maka dia tahu membedakan amalan mana yang paling utama yang harus saya kerjakan. Amalan mana yang bisa nanti saya kerjakan atau kita belakangkan, dan amalan mana yang sedang-sedang. Amalan mana yang bisa digabungkan, amalan mana yang ini bisa terus-menerus mendapatkan pahala sampai kita mati. Ya, kemudian dan seterusnya. Allah memudahkan jalan orang yang berilmu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wa innal malaika, sungguhnya malaikat itu benar-benar meletakkan sayap mereka sebagai bentuk ridho kepada penuntut ilmu. Nah, di sini ada beberapa jawaban yang disebutkan. Baik, nah kita lihat jawaban teman-teman kita di rumah Al-Qur'an. Kita lihat sebentar. Mana ya? Baik. Jawaban yang pertama, kita lihat ya. Nah, jawaban yang pertama. Kita lihat di sini. Dari atas dulu. Malaikat ridho dengan perbuatan mereka. Ya, itu sudah di dalam hadis. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Ada lagi yang menjawab. Yang pertama, Ukhti Salsabila Khansa mengatakan meletakkan sayap seperti membentangkan tangan. Maksudnya mendoakan penuntut ilmu. Nah, ini kurang tepat. Kemudian ada percobaan yang kedua, jawabannya meletakkan sayap sebagai penghormatan kepada pewaris para nabi. Jaid. Jadi ini salah satu tafsir yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayapnya, maksudnya menurunkan sayap dan tidak mengepakkannya sebagai bentuk penghormatan. Kalau misalkan ada burung, ya, ada burung kemudian dia mengepak-ngepakkan sayapnya, itu menunjukkan dia itu hebat, menunjukkan dia itu kuat dan sebagainya. Tapi ketika ada penuntut ilmu, nah dia turunkan sayapnya, artinya tidak dia kepakkan, ini menunjukkan penghormatan kepada pewaris para nabi. Kepada pewaris para nabi. Baik, di sini ada jawaban dari Abu Dias ya. Nah, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada penuntut ilmu, karena penuntut ilmu merupakan pewaris nabi. Jahit, maksudnya apa? Ya, mereka meletakkan sayap, tidak mengepakkannya sebagai bentuk penghormatan. Adapun yang kedua, tafsiran yang kedua, mereka meletakkan sayap mereka di jalan-jalan orang yang menuntut ilmu. Menaruh sayap-sayap mereka nih dijalani oleh para penuntut ilmu sebagai bentuk ketawaduan. Ya, merendahkan diri mereka. Nah, seperti ini Abu Dias mengatakan merendahkan diri, ya benar. Merendahkan diri mereka di hadapan para penuntut ilmu. Karena para malaikat itu tahu kedudukan para penuntut ilmu. Jadi yang pertama itu maksudnya tidak mengepakkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama, malaikat meletaknya di jalan-jalan para penuntut ilmu itu menunjukkan ketawaduan mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, ya mungkin hasil yang didapatkan tidak begitu besar dengan sikap yang harus dimiliki penuh ekstra sabar ya, saya ekstra sabar. Tetapi kita ingat bahwasanya ada yang beristighfar untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Siapa? Orang-orang yang di langit dan di bumi, bahkan hewan-hewan di lautan. Semuanya mendapatkan manfaat. Semuanya mendapatkan manfaat dari orang yang berilmu. Saya beri contoh. Ya. Menzalimi hewan. Menzalimi hewan. Di suatu tempat, misalkan, yang namanya sabung ayam disabung, itu menjadi suatu kebiasaan. Tapi di tempat yang ada ahli ilmunya, maka hal itu terlarang.
Karena ahli ilmu tahu bahwasanya mengadu ayam atau sabung ayam itu diharamkan. Nah, Nabi SAW mentahrish bainal hayawanat. Nabi SAW melarang menyabung di antara hewan-hewan. Akhirnya apa? Hewan tersebut pun seperti dajjaj, yaitu apa? Dik, yaitu hewan jantan, ayam jantan, bersyukur. Karena dia di daerah tersebut ada ulamanya yang menasihati manusia agar tidak ada yang mengadu antara ayam atau sabung ayam. Begitu pula misalkan ikan-ikan di lautan. Ketika ada yang menasihati manusia agar jangan membuang limbah sembarangan, apalagi membuang racun di lautan, maka hewan-hewan di lautan pun bersyukur akan hal tersebut. Dengan adanya amalan soleh, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat, dan manusia membayar zakat dari para ulama, maka hujan turun. Sehingga kadar garam itu di dalam air tidak tinggi. Sebagaimana diketahui, apabila kadar garam terlalu tinggi di lautan, maka ikan laut pun bisa mati. Karena terlalu tinggi kadar garamnya, maka bisa mati akibat kekurangan air tersebut atau kering. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan karena banyak manusia bersedekah dan bayar zakat dan meninggalkan perbuatan maksiat, maka di sini hewan-hewan di lautan pun bersyukur kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Begitu pula yang lainnya, ayolah ikhwan, merasakan keadaan orang yang berilmu. Kemudian selanjutnya di sini ingin saya tekankan, kata Rasulullah SAW, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi sebelum saya tutup, silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Tapi sambil kita ini, kemudian ada pertanyaan yang masuk juga dari teman-teman kita di Roja Darussalam, Palembang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Berarti apa? Termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Bani Israel, setiap meninggal satu nabi maka digantikan oleh nabi yang lain, Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada siapa? Yang ada adalah para ulama yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian para ulama sahabat Nabi ini mendidik para tabi'in sehingga menjadi ulama. Kemudian para tabi'in mendidik para tabi'ut tabi'in untuk menjadi ulama, dan jumlahnya pun tidak sebanyak yang sebelumnya dibanding dengan umat yang ada. Terus seperti itu sampai akhir zaman, para ulama itu tetap ada ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seluruh ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sampai Allah tidak menyisakan ulama sedikit pun, satu orang pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian mereka pun ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka menjawab tanpa ilmu, fadallu wa dhallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Nah, di sini ayolah ikhwan, apakah bisa kita menjadi ulama? Maka kita harus berusaha. Baik. Dan ini juga menjadi dalil ayolah ikhwan, adakah yang lebih dari para nabi? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang lebih utama dari para nabi di kalangan manusia. Kemudian, kalau misalkan sebelum Nabi Muhammad SAW, maka ada para nabi. Nah, sekarang setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, siapa yang menjadi penerus Nabi SAW? Maka jawabannya para ulama. Para ulama adalah penerus
para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan ulama yang menguasai berbagai macam cabang ilmu, keilmuannya benar-benar diakui, ya, kemudian kita mendapatkan ulama tersebut, maka kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Sebagaimana kita bayangkan kita mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi, bertemu dengan Nabi sekali tidak mungkin kecuali hanya dalam mimpi, dan itu pun tidak setiap hari gitu ya. Bisa jadi orang hanya sekali seumur hidup, ya, atau 2 kali seumur hidup. Tetapi oleh ikhwan rahimani wa rahimakumullah, wa innal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Kalau misalnya menjadi pewaris, adakah orang yang lebih utama dari pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak ada. Ulama sebelum menjadi ulama mereka mengalami kebodohan. Orang bodoh tidak pernah menjadi ulama. Ya. Apakah ulama bisa berjihad? Jawabannya iya. Banyak ulama berjihad. Banyak ulama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ulama bisa mendapatkan pahala orang yang bersedekah dengan banyak? Ya, jawabannya bisa. Dia memanfaatkan dan menganjurkan kepada orang-orang kaya untuk bersedekah, sehingga selain orang kaya itu bersedekah, maka para ulama ini mendapatkan juga keutamaan bersedekah. Ya, padahal yang bersedekah adalah orang kaya, tapi pahalanya dia dapatkan juga karena menunjuki manusia kepada kebaikan. Jadi ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apalagi misalkan ulama tersebut adalah ulama yang kaya, yang datang kepadanya harta dari berbagai macam jalan yang tidak dia sangka, atau dia dengan usaha, perdagangan dan sebagainya dan menguntungkan, maka dia juga bisa bersedekah sebagaimana bersedekahnya orang kaya. Tetapi orang kaya ya tidak bisa membeli ilmu. Orang kaya tidak akan bisa membeli ilmu. Dia bisa berusaha mencari guru, mencari lingkungan, mencari fasilitas. Tetapi apa? Belum tentu menjadi ulama, belum tentu menjadi ulama. Dan kita ingatkan bahwasannya dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu, innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham, tetapi mereka warathul ilma, mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil bagian yang sangat banyak. Bagian yang sangat banyak. Baik, silakan saudara-saudara sekalian, kalau ada pertanyaan, kita jawab dulu soal dari pendengar Radio Roja Darussalam. Baik. Soal yang pertama dari saudara Iwan di Talang Semut. Apakah seorang jika di dalam surga ia tetap saja akan melihat hisab atau dosa-dosanya ketika di dunia? Jawabannya ya atau tidak, ya. Bisa ya dan bisa tidak. Tapi secara umum para pendosa akan melihat catatan amalannya, seluruh yang dia amalkan. Mahadzal kitab, apa kitab ini? La yughadiru shaghiraha wala kabiraha illa ahsaha. Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali dia mencatatnya. Ya, jadi ini para pendosa melihat catatan amalan mereka dengan lengkap tercatat. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran untuk kita. Nah, kan tetapi ayolah ikhwan, untuk orang-orang yang beriman, yang mereka menutupi aib saudaranya yang muslim dan tidak menyebarkan aib-aib tersebut, maka ada saja dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, man satara an muslim satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kita lihat di sini ada berapa soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abu Dias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan atas Ustadz dan keluarga. Amin. Begitu juga kaum muslimin seluruhnya. Amin.
Taib. Yang pertama, antara ilmu dunia dan ilmu agama, manakah yang lebih utama? Maka jawabannya, ya, yang lebih utama adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kemudian yang kedua, kita mempelajari ilmu dunia yang bisa kita gunakan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah atau mencari uang. Mencari uang. Jadi, pendidikan Islami itu, ayolah ikhwan, ada 3 unsur yang harus diperhatikan di dalam pendidikan Islami atau lembaga pendidikan Islami. Yang pertama, memperhatikan masalah ilmu agama, ya, peserta didik. Dia harus mengetahui apa saja yang wajib dikerjakan, apa saja yang haram untuk dikerjakan. Ini namanya ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Setiap orang harus tahu. Ya, kemudian ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua, ya, dia mempelajari ilmu dunia. Mempelajari ilmu-ilmu dunia yang mana dia ketika mempelajari ilmu dunia tersebut, jangan sampai ketika dia berkecimpung di masyarakat, dia menjadi orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa secara standar, ya, keilmuan di masyarakat. Jangan sampai dia tidak tahu. Kemudian yang ketiga, hal yang penting juga yang diajarkan di dalam sekolah atau pendidikan Islami adalah bagaimana mereka mengajarkan mihnah, yaitu kemampuan untuk mencari uang. Kemampuan untuk mencari uang. Sehingga kalau di zaman dahulu, sebelum usia baligh, mereka sudah diajari bagaimana cara mencari uang. Ini sekarang anak-anak SMA, ya, bahkan kuliahan, itu tidak bisa mencari uang. Kalau di zaman dahulu, pendidikan ala para sahabat dulu, dan juga Nabi SAW, mereka sudah dilatih di umur 10 tahun. Ya, jadi ketika mereka atau 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, nah ketika umur mereka sudah beranjak ke 14 tahun untuk laki-laki, maka mereka sudah siap untuk bekerja dan menghidupi diri sendiri. Nah, ini 3 hal, ilmu agama, ilmu dunia, dan mihnah, yaitu kemampuan untuk mencari uang. Ingat ya, ketika kita mengajarkan di lembaga pendidikan Islami, kita jangan ajarkan kepada murid-murid kita, ya, kita mendapatkan pekerjaan di sana, mendapatkan pekerjaan di sini, bekerja di perusahaan ini, perusahaan itu, maka terbatas. Pandangan mereka rezeki itu hanya terbatas pada bekerja di suatu pekerjaan, atau lembaga atau perusahaan. Tapi ajarkanlah kepada mereka bagaimana mencari uang itu atau nafkah. Ya, mereka bisa dengan berbagai macam jalan, dengan berbagai macam contoh di dalam kehidupan mereka, bagaimana manusia menghidupi dan menafkahi anak istri mereka. Dan kita berikan contoh kepada mereka hal-hal yang bermanfaat dan melakukan hal sedikit, tapi menghasilkan hasil yang banyak. Contohnya kita berikan contoh orang yang bisnis kusen atau kayu. Dia diajarkan cara menghaluskan kayu, bikin kusen, bikin jendela, bikin pintu. Ini lumayan juga hasilnya. Lumayan juga hasilnya. Kemudian misalkan kita ajarkan mencari uang dengan cara mencari madu. Madu beneran ya. Madu. Jadi madu sekarang kalau madu asli saja di Sumsel ini, madu asli di Sumsel itu 80.000, 90.000 1 kilo. Dari peternaknya itu sudah korting. Coba. Jadi kalau misalkan ada harga madu hutan Sumatera dijualnya 40.000, itu dipertanyakan. Kita langsung membeli dari teman-teman yang madu, ya, langsung itu 80.000, 90.000. Seperti madu cadas, madu hutan, ya. Oleh karena itu kalau ada yang jual madu hutan 40.000 itu masih dipertanyakan. Sumsel ini, padahal kami tempatnya madu, ya, madu hutan. Coba bayangkan kalau 1 kilo, 100 kilogram itu sudah berapa? 100 kali 80 atau 1 ton, ya. Pengalinya itu sangat baik. Kemudian misalkan mihnah tukang las 1 meter saja berapa dibayar oleh
oleh ahli. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita mulai pada tahapan bahwasanya melihat keahlian itu lebih didahulukan daripada ijazah. Melihat kepada keahlian itu lebih didahulukan daripada ijazah. Kemudian urutan ilmu agama apakah yang paling utama untuk dipelajari? Yang pertama, urutan yang pertama kali kita ajarkan adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya, yang sifatnya adalah fardu ain. Ini kalau kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, kita ajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah fardu nafilah, sifatnya adalah tambahan untuk dia beribadah. Tambahan untuk dia beribadah seperti sholat sunnah, sholat duha, bersedekah, dan sebagainya. Sifatnya itu tambahan, bukan fardu. Ini yang kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian setelah mereka sudah terbiasa ya dengan itu, begitu pula menghiasi dengan adab-adab yang soleh, adab-adab yang baik, kita ajarkan hal tersebut, barulah kita masuk ke dalam ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat untuk mempelajari ilmu-ilmu maqasid, ilmu-ilmu umum, tujuan utama. Ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab, ya kita pelajari. Kemudian nahwu, sharaf dan sebagainya, mustalah hadis. Ini yang kita ajarkan. Jadi bertahap. Kemudian kita ajarkan ilmu itu dari yang ringan menuju ke yang berat. Jangan dulu berat-berat. Kita ajarkan ilmu yang ringan terlebih dahulu. Sampai semuanya paham, atau adapun ilmu-ilmu yang sifatnya adalah ilmu alat ya seperti mustalah, ulumul Quran, maka tidak bisa kita ajarkan kepada santri. Orang-orang tentu yang bisa mengamalkannya atau mempelajarinya dan memahaminya. Karena memang menurut pengalaman ayul ikhwan, menurut pengalaman bahwasanya di pondok pesantren itu ya rata-rata 10% saja yang menjadi ustadz atau menjadi dai, yang lainnya kemana? Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan. Tapi kita ingat bahwasanya oleh karena itu kita ingatkan bahwasanya ketika kita mendidik itu ya harus kita pikirkan yang tujuan kita paling utama adalah bagaimana dia menjadi anak yang saleh. Apa itu saleh? Orang yang memenuhi, secara ringkas kata salih ini orang yang memenuhi hak Allah dan hak orang-orang atau makhluk-makhluk di sekitarnya. Orang yang memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak yang di sekitarnya. Makhluk-makhluk yang di sekitarnya. Inilah orang yang saleh. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari saudara kita Ian dari Jakabaring. Saudara Ian di Jakabaring. Jika seorang sudah berada di dalam surga, apakah sudah kekal di dalamnya atau masih ada kemungkinan Allah hukum kembali di neraka? Ya, kalau sudah masuk ke dalam surga, maka dia kekal dalam surga, ya. Dia akan kekal surga dan tidak lagi masuk ke dalam neraka. Seperti itu ya. Ini pelajaran kita selesai insyaallah pada hari ini tentang menuntut ilmu. Kemudian insyaallah kita akan membahas pada hadis yang ke-25 dan hadis yang ke-26 pada pertemuan yang akan datang insyaallah tentang larangan menganggap remeh kebaikan. Begitu pula larangan melakukan hal-hal yang baru di dalam agama. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Saya rasa cukup pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Berkahi dengar radio Darussalam pula saudara-saudara di Kutab Rumah Quran Malang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Allahu fikum jami'an. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.